Kejadian-kejadian istimewa dan bersejarah di bulan Muharram. 1. Nabi Adam bertaubat. 2. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar manusia di bumi. 3. Selamatnya Nabi Ibrahim dari siksa Namrud berupa nyala api yang ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim. 4. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir yang sebelumnya beliau dipenjara karena fitnah. 5. Peristiwa Nabi Yunus selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya. 6. Nabi Ayub disembuhkan Allah dari penyakitnya. 7. Nabi Musa dan umatnya selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhurnya. 8. Nabi Idris memperoleh derajat yang luhur kemudian diangkat ke langit oleh Allah karena sifatnya. 9. Nabi Musa dianugerahi kitab Taurat. 10. Nabi Yakub bertemu dengan Yusuf putranya setelah berpisah 40 tahun dan Nabi Yakub juga disembuhkan dari kebutaan. 11. Kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman. 12. Nabi Isa diangkat ke langit. Selain itu juga ada peristiwa yang menyedihkan, yaitu Karbala. Peristiwa Karbala terjadi pada bulan Muharram tanggal 10. Pembunuhan cucu Rasulullah Husain bin Ali yang membuat kita semua berduka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau adalah yang abadi, yang dahulu, yang pertama, dan atas rahmat-Mu yang besar dan kebaikan-Mu yang agung. Inilah tahun baru yang telah datang. Aku memohon kepadamu perlindungan di dalamnya dari setan dan pengikut-pengikutnya, dan pertolongan atas nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Dan aku memohon kepadamu agar aku selalu sibuk dengan hal-hal yang mendekatkanku kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Lamongan yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 11 Temenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 bersamaan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Muharram
merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Berbagai kejadian penting mewarnai perjalanan bulan ini di masa yang lalu. Mulai dari tonggak awal sejarah Islam hingga peristiwa berdarah yang melahirkan perpecahan di tubuh Islam. Muharram dalam bahasa Arab berarti yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. 4 bulan haram yang dimaksud ayat tersebut adalah 1 bulan Muharram, 2 bulan Dzulqa'dah, 3 bulan Dzulhijjah, dan 4 bulan Rajab. Maksudnya pada waktu-waktu tersebut aktivitas tertentu menjadi terlarang untuk melakukan sesuatu, terutama berperang. Sejarah kisah 1 Muharram dibagi menjadi 3 babak, yaitu awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, kemudian penetapan kalender Hijriah, dan peristiwa Karbala saat pembunuhan cucu Rasulullah Muhammad SAW, Husain bin Ali, yang terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah telah mengawali cerita 1 Muharram ini, yang merupakan peristiwa hijrah ketiga selepas Hijriah ke Habasyah dan Taif. Namun peristiwa hijrah ke Madinah inilah yang merupakan tonggak awal pembentukan masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat. Karena itu, beliau bernilai penting dan tak tergantikan dalam sejarah keemasan Islam. Selama 13 tahun selepas diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah. Tetapi ajakan untuk masuk Islam mengalami kendala besar di tanah kelahirannya sendiri. Tekanan dan ancaman terus dirasakan oleh penganut Islam di masa awal dakwah beliau. Berkali-kali Rasulullah menerima ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Hal itu terus terjadi hingga tahun ke-11 masa kenabian. Namun setiap musim haji tiba, Nabi Muhammad selalu menemui kabilah-kabilah luar Mekah yang datang ke Ka'bah untuk membacakan Al-Quran dan mengajak untuk masuk Islam. Awalnya tidak ada yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW, hingga suatu ketika di Aqabah, daerah antara Mina dan Mekah, Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Kharaj yang menerima dengan terbuka dakwah Islam. Merekalah mula-mula penduduk Madinah yang membawa pulang ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah asal mereka. Dan di Aqabah itulah pembaitan pertama dilakukan Rasulullah dan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam Madinah. Setahun berikutnya, 12 lelaki dari Ansor Madinah telah menemui Rasulullah, menyatakan tunduk ke agama Islam.
Sejak itu pula kekuatan Islam mulai terbangun di Madinah yang memantik kehendak Nabi Muhammad untuk berhijrah ke sana. Niat untuk berhijrah itu muncul di bulan Muharram. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini merupakan kejadian yang sangat mengharukan. Di momen-momen itu, kaum Quraisy menyusun makar untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, pada malam keberangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, rumah beliau dijaga ketat oleh utusan pemuda dari kabilah-kabilah Arab agar beliau tidak bisa lolos. Namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad berhasil pergi dengan selamat. Di depan tempat Nabi Muhammad SAW tidur, Ali bin Abi Thalib telah berkorban dengan berbaring mengenakan selimut beliau. Alhasil, di pagi harinya, ketika orang-orang ditugaskan membunuh Nabi meringkusnya, sosok yang mereka inginkan ternyata sudah tidak di tempat tersebut. Nabi Muhammad SAW keluar untuk berhijrah bersama sahabat seperjalanannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menuju gua di Bukit Tur pada tanggal 2 Rabiul Awal atau 20 Juli 622 Masehi. Setelah 3 hari bersembunyi di gua itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Dan sejak itulah momen hijrah beliau dari Mekah ke Madinah dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam. Penanggalan Komariah yang digunakan umat Islam dijuluki kalender Hijriyah. Disebut demikian karena penanggalan itu berpatokan pada tahun pertama Hijriyah dari Mekah ke Madinah. Pada dasarnya, kalender Hijriyah ini baru digunakan secara massal dan ditetapkan sebagai kalender resmi sejak ada di masa kekhalifahan Rasyidin, khususnya di tampuk Khalifah Umar bin Khattab. Bapak, Ibu, ide untuk merumuskan dan menetapkan kalender resmi Islam ini lahir dari usul Gubernur Abu Musa al-Asy'ari yang mengalami kesulitan dalam pengarsipan surat yang ditulis tanpa tanda tahun. Hal ini dikarenakan bangsa Arab biasanya hanya menyematkan tanggal dan bulan tanpa membubuhi tahun. Pencatatan kelahiran Nabi Muhammad SAW telah diketahui jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengingat tahun disematkan pada salah satu kejadian penting di antara banyak peristiwa yang terjadi saat itu. Kemudian Umar bin Khattab lantas melihat ini adalah sebuah urgensi untuk segera merumuskan kalender Islam. Karena itu, beliau mengumpulkan orang-orang terkemuka dan pakarnya di masa itu untuk merumuskan penetapan kalender yang digunakan. Kalender Komariah ini menghitung durasi 1 tahun dari 12 siklus sinodis bulan atau 12 fase ketika hilal tampak setiap bulannya. Berbeda dengan penanggalan Syamsiat yang jumlah harinya 30 atau 31 per bulan. Dan pada kalender lunar, rata-rata per bulannya adalah 29,53 hari. Yang menjadikan perbedaan pendapat pada musyawarah saat itu adalah penetapan awal tahun dalam kalender Islam. Ada 5 usul penetapan tahun pertama di penanggalan Islam di waktu itu, yaitu agar tahun pertama dimulai ketika Rasulullah meninggal dunia atau sejak peristiwa beliau Isra Mi'raj. Ada juga yang mengusulkan agar sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau sejak kelahiran Rasul, dan usul Ali bin Abi Thalib itulah
Beliau mengusulkan agar dihitung sejak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Usul beliau Ali bin Abi Thalib kemudian diterima anggota musyawarah, dan sejak tanggal 8 Rabiul Awal 17 Hijriah, kalender Islam ditetapkan dan digunakan secara luas di bawah panci kekhalifahan Rasyidin. Kalender Hijriah mulai dipakai di masa Umar bin Khattab. Karena berpatokan pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kalender itu dikenal dengan sebutan penanggalan Hijriah. Bapak, Ibu, selain berbagai peristiwa penting dan kejadian menggembirakan terjadi di Muharram di bulan ini, sejarah juga mencatat telah terjadi pembunuhan cucu Rasulullah, yaitu Husain bin Ali radhiyallahu an. Peristiwa yang dijadikan awal mulanya tahun Hijriah adalah pembunuhan Husain bin Ali ini, atau kita mengenalnya dengan tragedi Karbala, yang terjadi di wilayah 100 km sebelah barat daya Baghdad. Tragedi Karbala ini dimulai dari perseteruan antara khalifah masa itu, yaitu Yazid bin Muawiyah dan Husain bin Ali. Sebagian umat Islam pada pemerintahan dinasti Umayyah merasa tidak puas dengan cara Yazid memimpin, yang kemudian mengharapkan agar Husain mengambil alih tampuk khalifah di masa itu. Yazid yang merasa sah sebagai khalifah telah melihatnya sebagai upaya kudeta. Merasakan ketidakberesan wilayah kekuasaannya, Yazid bin Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus mulai memata-matai pergerakan Husain yang saat itu berada di Madinah. Alhasil, karena merasa tidak aman, Husain lantas pindah ke Mekah. Penduduk Kufah yang kian tidak puas dengan dinasti Umayyah meminta Husain bertolak ke Kufah dengan jaminan sekitar 100.000 penduduk Kufah siap menyambut kedatangannya. Yazid bin Muawiyah kian waspada. Ia lantas mengganti kepada daerah Kufah yang sebelumnya dipegang oleh Nu'man bin Bishr dengan Ubaidillah bin Ziyad, yang dirasa lebih bisa mengendalikan keadaan Kufah dengan tangan dinginnya. Setelah dua utusan Husain bin Ali dibunuh, Muslim bin Aqil dan Qais bin Mashar As-Saidawi, hal itu tidak juga mengendurkan keinginan Husain untuk berangkat ke Kufah. Akhirnya penduduk Mekah terpaksa melepas Husain dan rombongannya berangkat menuju Kufah pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Pada 2 Muharram 61 Hijriah, ketika rombongan Husain sampai di Karbala, pasukan Ubaidillah bin Ziyad juga bertolak dengan kekuatan tempur 4.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Dan pasukan tersebut dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah mengepung selama 8 hari, tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, rombongan Husain yang berjumlah 72 orang, terdiri dari 32 prajurit berkuda dan 40 orang berjalan kaki. Sisanya adalah anak-anak dan perempuan. Mereka semua ditumpas oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Setelah pasukannya habis, akhirnya Husain bin Ali dibunuh. Oleh karena itulah, tanggal 10 Muharram adalah sebuah tragedi yang hingga saat ini diingat oleh kaum Islam. 10 Muharram adalah hari duka cita. Tragedi Karbala
adalah batu tapal terbelahnya antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh dunia. Bapak Ibu, pada bulan Muharram inilah mula-mula Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk melakukan hijriah ke Mekah dan Madinah. Dan bulan Muharram inilah tonggak hijriah yang menjadi awal berdirinya masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat di kota Madinah. Berdasarkan 1 Muharram tersebut, bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijriah yang hingga saat ini digunakan oleh umat Islam. Bapak, Ibu, sejumlah kejadian monumental dalam sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini yang saya rangkum dari berbagai sumber, terutama dari berbagai artikel yang beredar di media sosial. Ada beberapa kejadian-kejadian istimewa yang bersejarah dalam agama Islam, yaitu 1. Pada bulan Muharram, Nabi Adam alaihissalam telah bertaubat dan taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat juga terjadi di bulan Muharram, yaitu usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar manusia di bumi. Peristiwa berikutnya yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam telah selamat dari siksa Namrud yang terjadi saat itu beliau Nabi Ibrahim dibakar oleh api yang ternyata api tidak dapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa berikutnya yang keempat, pada bulan Muharram ini Nabi Yusuf alaihissalam telah dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Yang sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara karena difitnah. Yang kelima, peristiwa Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya pun juga terjadi di bulan Muharram ini. Peristiwa berikutnya yang keenam, ada Nabi Ayub alaihissalam yang telah sembuh dari penyakitnya pada bulan ini, yaitu bulan Muharram. Peristiwa berikutnya pada bulan Muharram yang ketujuh, ada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, kaum Bani Israel, selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Peristiwa yang ke-8, ada Nabi Idris alaihissalam. Beliau memperoleh derajat yang luhur. Beliau dibawa ke langit oleh Allah karena sifatnya yang selalu berbelas kasihan kepada sesamanya. Peristiwa yang ke-9, ada Nabi Musa telah dianugerahi kitab Taurat saat berada di Bukit Sinai atau Tursina, dan beliau diselamatkan dari pasukan Fir'aun saat menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya mendapat kemenangan dan keselamatan dari Allah. Selain itu pula, Allah juga memberikan anugerah berupa kitab Taurat kepada Nabi Musa. Peristiwa yang ke-10, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi dengan selamat. Beliau terhindar dari air bah dan taufan yang dahsyat. Peristiwa yang ke-11 adalah terjadi pertemuan Nabi Yakub alaihissalam dengan putranya Yusuf. Berkumpulnya ayah dan anak ini telah berpisah setelah 40 tahun dan mereka bertemu tepat pada tanggal 10 Muharram. Pada waktu itu, Nabi Yakub juga mendapat anugerah lainnya, yaitu disembuhkan dari kebutaan. Peristiwa ke-12 adalah kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman. Tepat
pada tanggal 10 Muharram, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Telah dikisahkan beliau Nabi Sulaiman memerangi raja kafir dan anak perempuan dari raja kafir itu yang telah dinikahinya. Karena istrinya selalu rindu kepada ayahnya, istrinya memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan patung yang menyerupai ayahnya. Ternyata istri Nabi Sulaiman menyembah patung ayahnya di luar pengetahuan Nabi Sulaiman. Karena itulah istrinya kemudian diikuti oleh para setan. Suatu ketika pada saat berwudu, Nabi Sulaiman memiliki cincin sakti, yang mana cincin tersebut memiliki kelemahan, yaitu tidak boleh dibawa ke kamar mandi, sehingga cincin beliau itu dititipkan kepada istrinya. Ternyata orang yang nyamar jadi istrinya Nabi Sulaiman itu tidak lain adalah setan yang menyamar sebagai istri Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, jimat Nabi Sulaiman yang berupa cincin itu dibawanya, maka hilanglah sebagian kekuatannya. Peristiwa yang ke-13, ada Nabi Isa yang diangkat ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit tepat pada tanggal 10 Muharram, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa alaihissalam dengan Yahuda. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam dari kekejaman kaum Bani Israel. Demikian cerita tentang Muharram yang penuh dengan berbagai peristiwa. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.